Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, salam waras. Yang lagi sakit, Kaisam doakan sehat-sehat ya, diminum obatnya. Teman Kaisam yang lagi sedih juga jangan sedih terus. Teman Kaisam yang bahagia juga jangan lupa bersyukur. Kalian punya hajat apa hari ini? Semoga keinginan, doa, harapan diijabah ya cuy. Amin, rabbal alamin. Kita bahas tentang berita di Hong Kong aja ya cuy ya. Yang berita ini tuh sampai pada hari ini masih aja diliput ya sama media. Karena memang Hong Kong itu sedang tidak baik-baik saja secara finansial ya cuy ya. Mungkin kalian juga merasakan majikan sering marah-marah, majikan juga emosi, depresi ya kan, menghadapi tuntutan biaya yang semakin mahal ya, apalagi gaji kita ini menjadi menjadi beban bagi majikan yang gajinya pas-pasan ya cuy ya, karena dia butuh untuk menjaga maminya, jadi dia mau nggak mau menggunakan tenaga kita yang masih diberikan makan yang layak ya. Bersyukur aja ya cuy ya, namanya kita di sini ya, kita harus sadar diri, kita ikut majikan ya, kita harus bisa adaptasi. Oke, kejadiannya ini hari Senin tanggal 5 ya sebenarnya, tapi masih beredar nih kabarnya, sampai sekarang pun masih diliput oleh TV. Jadi ada seorang ayah yang membuang anaknya ya dari lantai 6, anak laki-laki umur 7 tahun ya cuy ya. Nah, setelah membuang anaknya, si laki-laki ini pun menerjunkan diri. Jadi pembunuhan dan bunuh diri ya cuy. Nah, jadi kejadiannya ini di hari Senin tanggal 5 jam 21.30. Jadi ada seorang ayah umurnya 58 tahun, masih muda banget ya. Kayak mirip majikan kalian enggak? Ya kan, ya udah segitu. 58 tahun. Dia ini membawa anaknya umur 7 tahun ke lantai 6 coy. Setibanya di lantai 6, ternyata kedebuk. Dilempar anaknya, jatuh ke bawah. Nah, kemudian selang beberapa menitnya dia pun terjun. Akhirnya dua-duanya ini jatuh. Dilaporkan oleh petugas keamanan, langsung telepon polisi dan polisi langsung datang ke TKP. Diinvestigasi. Yang si majikan laki-lakinya ini langsung dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth ya cuy ya, dari 21.30 jam setengah 10 malam di jam 10:15 itu sudah tidak bisa tertolong. Si bapaknya ini yang ngebuang anaknya tuh. Nah, bagaimana dengan anak yang umur 7 tahunnya Kaisam? Dia masih masa kritis cuy, di rumah sakit Kwong Wah ya cuy ya, beda rumah sakit. Nah, ibunya ini bergegas datang cuy, panik dong ya kan. Ternyata dalih-dalih ibunya ini sedang meninggalkan anaknya dikarenakan dia lagi marah sama suaminya ya kan. Diselusuri nih dari rekening keuangannya, kenapa nih kok bisa melakukan seperti ini. Ternyata dia terjebak oleh hutang yang begitu banyak. Jadi suaminya ini penjudi berat cuy, mengalami masalah financial problem yang membuat istrinya juga stres gitu. Akhirnya meninggalkan anak dan suaminya di rumah, dia kabur, mungkin pulang ke rumah mboknya kali ya. Pusing ngelihat suami kayak gitu kan, mumet ya kan, suami kalian penjudi nggak? Ya kayak gitu rasanya cuy. Ya kan, orang sini juga stres. Ya kan, tuntutan anak sekolah mahal, ya kan, hutang yang terjerat gitu, mau cerai aja, bagi warisnya apa yang mau dibagi ya kan. Bisa jadi nih rumahnya juga ngontrak ya kan. Ini kejadiannya di Kowloon City Plaza ya cuy ya, di lantai 6 di situ, jatuh di malam hari. Nah, yang mirisnya ibunya ini nangis terus diranjang anaknya. Ternyata anaknya ini pecah limpah cuy, pendarahan terus. Kalian bayangin gak sih, umur 7 tahun ya harus mengalami pendarahan hebat. Itu dikarenakan bapaknya kurang ajar ini ya kan, boro-boro mau ngejeng cece ya cuy ya, untuk makan aja sulit. Itu orang Hong Kong sendiri loh cuy, penduduk sininya sendiri ya kan. Kenapa mereka ini suka berjudi di sini? Karena memang dampak COVID kemarin ini, kehilangan pekerjaan. Dia mengandalkan bahwa berjudi ini mungkin akan secepat itu merubah nasibnya. Buat kalian nih ya, penjudi-penjudi slot ya, jangan sampai kalian itu hancur di sini. Udah kalian numpang di sini ya kan, kalian cari duitnya seperti itu, mau sampai kapan gitu cuy. Banyak nih kejadian-kejadian seperti ini yang membuat mereka aja ngerasa nggak mampu gitu hidup di sini cuy. Kalian bayangin aja berapa coba harga Joysem sekarang aja naik.
jadi $22 2 kilo. Loh Kak Isam kok bahas cuy Isam? Ya kan dari situ aja udah lihat ya cuy ya. Apalagi setiap beli sayuran di pasar, masa harga terong satu aja $10? Pusing ya. Pusing gak sih kalian yang dikasih uang belanja encerat gitu ya. Apalagi cecenya makan apa kita cuy? Ya kan boro-boro kita ini dulu kayak Isam sebelum Covid, saya ini sarapan rotinya tuh enak, ada rasanya. Sekarang setelah Covid di kayak Isam, saya roti ini roti yang selembaran itu udah nggak ada rasanya ya kan. Ya disyukurin aja ya kan. Buat kalian yang sarapannya masih pakai telur, alhamdulillah cuy. Kayak Isam aja nggak pernah sarapan kayak Isam. Kak Isam tuh minum kopi aja karena memang sudah terbiasa seperti itu ya. Kak Isam sih enjoy aja ya, dinikmati aja hidup. Ngapain kita harus memusingkan harus sarapan apa ya, senemunya aja deh. Jadi anaknya ini kembali lagi nih ke topik ya. Jadi anaknya masih dalam perawatan ya cuy ya. Kita nggak pernah tahu nih, pokoknya hasil medisnya itu kritis sekali. Bahkan pemerintah ini sambil menepuk punggung ibunya ngomong, kenapa kamu dalam kesulitan ini, kenapa kamu tidak menghubungi Cingfu ya, atau menghubungi pemerintah untuk meminta bantuan ya kan. Karena si ibunya ini nggak merasa akan curiga tidak curiga seperti itu gitu kan, nggak kayaknya tuh di luar logika gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita sudah terjerat dengan judi ya cuy ya, terjerat oleh hutang piutang, apa sih ya, nekat lah kalau kita nggak punya iman. Buat kalian nih yang utang-utang ya udah istighfar aja, astagfirullahaladzim. Selama itu bersangkutan dengan uang, Allah tuh maha pembolak-balik rezeki cuy, deketi aja Allahnya ya. Buat kalian istighfar nih yang punya utang banyak, istighfar, astagfirullahaladzim ya, jangan sampai nekat seperti ini. Semua permasalahan itu bisa diatasi insya Allah, yang penting kalian harus sabar ya. Bahkan di luar ya banyak yang nangis sama Kak Isam, saya overstay Kak Isam, saya pengen pulang, saya nggak tahu gimana cara bayar kosan saya, gimana cara saya itu harus beli makan di sini ya kan. Sedangkan proses untuk apply ini agak lama ya cuy ya. Iya, makanya kalian nih yang niat-niat kabur jangan ya. Kemarin juga alhamdulillah tuh ada yang kabur ya dari majikan. Kamu kenapa masih baru itu kabur? Kalau saya stres ngadepin majikan ya, itu bukan cara yang baik gitu cuy. Putuskan kontrak secara prosedural, walaupun kalian harus menunggu 1 bulan diomelin sama majikan, tapi kalian aman gitu. Jadi jangan pengecut kabur ya kan. Untung mbaknya itu kabur masih belum sebulan ya kan. Jadi akhirnya Kak Isam bawa ke imigrasi, jujur apa adanya. Kalau dia kabur dari rumah majikan, dia nggak tahu hidup di luar karena dia anak baru, alhamdulillah masih mendapatkan pengampunan dari imigrasi ya kan. Dikasih waktu sampai tanggal 11 harus out dari Hong Kong. Alhamdulillah, daripada kamu memaksakan hidup di Hong Kong dengan begitu kerasnya, ngeyel, ujung-ujungnya apa? Terlantar kalian di sini. Mau siapa yang nolong? Overstay, masuk rumah sakit mahal cuy. Punya duit kalian untuk beli obat? Jangan macem-macem lah, oke? Aduh, berbicara Joy Sam yang $22. Kira-kira kalian pusing gak sih cuy beli sayur? Kadang Kak Isam tuh mikir ya, makan sayur aja mahal, udah kita kayak gitu, makannya sayur terus. Tapi alhamdulillah ya, semenjak kita di Hong Kong ya cuy ya, kalian ngerasa gak sih kalau awet muda? Iya, Kak Isam kena makannya sayur terus. Ya gak apa-apa, ambil hikmahnya aja. Ini kan berarti kan tahu nih kenapa orang Hong Kong itu panjang umur, karena makan rumput terus. Aduh, hati-hati ya buat kalian menjaga diri di Hong Kong. Hati-hati ya, kita dalam situasi ini ya kita harus belajar beradaptasi ya cuy ya. Kita harus memahami kondisi fisik majikan, emosional majikan. Ya mungkin saja majikan kalian stres ya kan. Kita harus nanam dalam diri kalau misalkan kita dijadikan tempat marah ya, walaupun kita kesel, sabar aja cuy ya kan. Sabar aja, ngomong aja kayak gini, ya udahlah, udah majikan aja yang sakit, jangan saya ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin majikan kalian memarahi kamu di luar kesadarannya, ya kita maafkan saja ya. Walaupun kita sakit, jangan sedikit-sedikit majikan yang ngomel-ngomel aja, ditinggal saya puas ini. Ya kan kadang kita dendam ya sama diri kita sendiri. Jangan ya, mulai sekarang harus belajar sabar. Amin ya rabbal alamin. Dari marahannya majikan, kita selalu berdoa sama Allah, ya Allah, semoga di Indonesia saya menjadi bos yang tidak seperti dia. Amin. Kita bisa membuka lapangan kerja di Indonesia. Amin. Semoga tujuan-tujuan itu diridhoi ya cuy ya. Amin. Semangat. Ya mungkin itu aja berita yang lagi beredar.
ya dengan kondisi Hong Kong yang mengerikan itu ya. Semoga kita selalu sehat-sehat. Majikan kalian juga sayang. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.